Astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, di pagi hari ini Allah mempertemukan kita kembali di mushola hotel, dan saya ucapkan ahlan wa marhaban, selamat datang kembali di Batam bagi saudara-saudara kita dari Singapura. Salat dan juga salam tentu kita hadiahkan kepada Rasul kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena sekarang berada di tanggal 31 Desember, artinya besok malam tepat di pukul 12.00 akan terjadi peristiwa peralihan tahun dari 2024 ke 2025 Masehi, dan itu juga bertepatan kalau tidak salah dengan 1 Rajab. Artinya di sisi satu ini perayaan orang-orang di luar daripada Islam, sementara bulan Rajab sendiri adalah satu di antara 4 bulan hurum yang difirmankan dalam At-Taubah 36. Tapi saya tidak hendak membahas bulan Rajab. Saya ingin membahas tentang muhasabah di tahun baru. Kita tahu bahwa Islam itu memiliki tahun baru sendiri, bukan tahun baru Masehi. Karena disebut Masehi itu kan diambil dari kelahiran Al-Masih Isa bin Maryam. Dan kalau disebut Isa bin Maryam berarti tidak ada kaitan dengan kita, karena Nabi kita bukan Isa, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masalahnya apabila datang tahun baru Masehi, justru yang berbahagia itu bukan hanya saudara kita dari non-muslim, terkhusus orang-orang Nasrani, tapi yang bahagia itu justru kebanyakan orang Islam. Kalau di negeri kita di sini Indonesia, ya, tak tahu pula di Singapura sana. Lah, ini kan aneh bin ajaib atau aneh tapi nyata gitu. Kenapa ketika datang hari raya kita sendiri, Idul Fitri dan Idul Adha, tidak sebahagia ketika kita merayakan tahun baru? Yang terkadang di antara sebagian kaum muslimin itu sampai mereka sengaja tidak tidur, hanya menunggu pukul 12 malam loh, tidak tidur. Sampai jangan tidur itu disediakan kopi 1 baskom kadang-kadang, dengan petasan dan macam-macam yang sudah disiapkan tuh. Nah, ini kemungkaran seperti ini harus dijelaskan. Dari mana kita mulai kajian di pagi hari ini? Kita akan bicara soal waktu dulu, karena pergeseran tahun itu kan bergantinya waktu. Di dalam Al-Quranul Karim Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di banyak ayatnya tentang bagaimana Allah itu membicarakan soal waktu. Contoh saja, Allah mengatakan huwallazi ja'ala syamsa diya'an wal qamara nuran. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menjadikan matahari itu bercahaya, dan bulan juga sama mengeluarkan cahayanya.
Bahkan lebih daripada itu, Allah juga menjadikan keduanya manazil. Manazil itu maksudnya tempat orbitnya. Lah untuk apa coba? Di ujung ayat Allah mengatakan apa? Li ta'lamu adadas sinina wal hisab. Jadi pergantian adanya matahari dan bulan, maknanya pergantian adanya siang dan malam itu agar kalian tahu tentang bilangan tahun dan juga bilangan waktu. Jadi manfaatnya berganti dari hari ke pekan, pekan pergi datang bulan, bulan lenyap datang tahun, dan begitu seterusnya, supaya tahu bilangan tahun dan bilangan waktu. Itu faedahnya. Dan lebih daripada itu, ada kaedah dalam Quran. Jadi kalau anda ini bicara soal Quran, ada sebuah kaedah dalam Quran itu, bahwa apabila Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dalam Al-Quran itu dengan makhluk-makhluknya, maka sumpah itu menunjukkan bahwa makhluk yang dijadikan sumpahnya itu sangat istimewa. Dan kebanyakan sumpah dalam Quran itu pasti bicara waktu. Contoh, wadduha wal laili idza saja, demi waktu duha. Kalimat duha ini bicara waktu duha. Ya. Kemudian juga Allah mengatakan wal fajri walayalin ashri, demi waktu fajar. Fajar ini bicara waktu ya. Sekarang ini waktu fajar, keluarnya fajar shadiq. Ya. Atau Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan wal asri innal insana lafi khusrin. Wal asri, waktu asar itu menunjukkan waktu. Atau Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan wal laili idza saja wan nahari idza tajalla, apabila malam datang meliputi dengan gelapnya dan apabila siang datang dengan terangnya. Ini bicara soal waktu. Lah ketika Allah bersumpah dengan waktu-waktu ini, menunjukkan waktu ini sangat istimewa di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan main-main berjalannya waktu itu. Itu sesuatu yang sangat mulia di hadapan Allah, dan itu harus jadi bahan renungan. Makanya Allah mengatakan inna fi khalqis samawati wal ar wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi dan bergesernya dari siang ke malam dan sebaliknya itu harusnya menjadi bahan renungan kita bagi orang yang punya akal, kata Allah. Tak tahu kalau tak ada akal ya. Artinya kalau punya akal, yaitu jadikan renungan tuh ya. Yang ingin saya katakan, dengan Allah bersumpah di banyak ayatnya dengan waktu, kemudian Allah juga menyindir bahwa waktu yang berjalan itu harusnya jadi bahan renungan. Karena waktu-waktu yang lewat, setiap detik dari kehidupan kita itu semua akan ditanya di hadapan Allah. Dari sini Nabi SAW mengatakan la tazulu qadama abdin hatta yus'al an arba. Tidak mungkin bergeser kaki anak Adam saat melintasi titian sirat itu, kecuali akan ditanya 4 perkara sebelumnya, dan 4-empatnya bicara waktu. Kata Nabi SAW, syababaka, waktu mudamu. Kemana kau lampiaskan waktu mudamu itu? Syababaka fima abla. Kemudian kata Nabi SAW, bukan hanya waktu muda akan ditanya itu, tetapi tentang umurnya. Fima afna, kemana dia habiskan. Cukup sampai di situ? Tidak, kata Rasul. Wa an ilmihi, tentang ilmunya, sudahkah diamalkan? Dan yang terakhir tentang hartanya, dari mana kau dapat, kemana pula kau belanjakan. Ini kan bicara tentang waktu, 4 perkara ini. Masa muda, waktu. Bicara umur, waktu.
Bicara ilmu juga bicara waktu, karena menuntut ilmu itu butuh waktu, berhajat kepada waktu. Mengamalkannya juga berhajat kepada waktu. Tentang harta, mencari harta juga berhajat kepada waktu. Dari mana kau dapatkan, kemana kau belanjakan, itu juga berhajat dengan waktu. Jadi ini bicara soal waktu, akan ditanya di hadapan Allah Azza wa Jalla. Makanya kenapa Rasul mengatakan ightanim khamsan qabla khamsin. Jaga 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Lah salah satunya juga bicara soal waktu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lihat, kalau kita lihat dalam Quran, ya sedikitlah kupas Quran itu tentang ibadah-ibadah yang dijelaskan dalam Quran itu kebanyakan dikait-kaitkan dengan waktu. Contoh bicara salat. Allah Subhanahu wa taala mengatakan innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya salat itu bagi orang-orang yang beriman itu ada waktu-waktu yang ditentukan. Duhur jam sekian, asar jam sekian, maghrib jam sekian, isya jam sekian, subuh jam sekian. Artinya, lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang salat 5 waktu itu, disindir soal waktu. Atau contoh namanya zikir. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan zikir yang banyak dan bertasbihlah di waktu pagi dan petang. Di sini ada kalimat di waktu pagi dan petang, artinya zikir ini juga dijelaskan waktu-waktunya. Ya. Atau ketika Allah Subhanahu wa taala bicara soal puasa Ramadan, kata Allah Subhanahu wa taala, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan, sampai kepada bicara uhillat lakum lailatas siyam ar-rafathu ila nisaikum hunnal libasul lakum wa antum libasul lahun. Ketika Allah bicara soal puasa, Allah mengatakan dihalalkan bagi kalian di malam hari. Malam hari kan bicara waktu itu, bahwa orang yang berpuasa di malam hari boleh menggauli istrinya. Karena di awal-awal disyariatkan puasa itu di malam hari. Kalau orang sudah tertidur walaupun sebentar, tidak boleh melakukan hubungan sampai fajar, tidak boleh makan minum sampai fajar. Tapi setelah kemudian ada peristiwa di mana seorang sahabat pingsan karena tidak makan minum di malam hari, di siang harinya tidak tahan puasa, maka turunlah ayat tentang pembolehan makan minum bahkan hubungan di malam hari Ramadan sampai fajar. Itu kan bicara waktu. Lah ketika ibadah-ibadah dalam Quran itu dikait-kaitkan dengan waktu, menunjukkan memang waktu ini perkara penting untuk direnungkan. Makanya Imam Hasan Al-Basri seorang ulama salaf, tabi'in. Dia mengatakan, ya ibna Adam innaka antal ayyam. Wahai anak Adam, engkau ini sebenarnya kumpulan daripada hari-hari. Jadi kita ini hidup kumpulan daripada hari demi hari yang kita lewati. Kemudian Hasan Al-Basri mengatakan, fa idza dhahabat al-ayyam dhahaba ba'du. Kalau hari-hari itu semakin hilang, maka hakikatnya mengurangi usia kita semakin dekat dengan kematian. Jadi kalau berjalannya waktu sekarang ini, umpamanya ada usia di antara kita 40 tahun, 50 tahun gitu kan. Ketika hari berjalan dari hari ke pekan, pekan ke bulan, bulan bertahun, berarti besok saya, Anda atau siapapun berarti sudah bertambah usia kan. Mau tidak mau pasti kita bertambah usia. Yang tua makin tua. Tak mungkin pula yang tua kembali muda, kecuali hanya angan-angannya saja. Pengen muda tapi muka tak bisa pula dipalsukan kan itu. Tetap ya tua ya tua.
Sementara kalau kita melihat di sisi lain, hadis Nabi SAW mengatakan yang membatasi usia umatnya itu berkisar 60 sampai 70 tahun saja. Kata Rasul, a'maru ummati baina sittina wa sab'in. Usia umatku itu berkisar 60 sampai 70 tahun saja. Artinya kita sudah punya patokan tuh. Bahwa Rasul sudah mengatakan umur umat Islam itu kurang lebih dengan umur nabinya. Nabi meninggal di 63 tahun, berarti umurnya berkisar 60 sampai 70 tahun. Kalaupun lebih, di atas 70 tahun itu tak banyak. Berarti kita bisa jadi patokan di sini. Anggaplah 70 tahun. Berarti kalau seandainya di antara kita ada yang usianya 60 tahun, berarti ke 70 tahun itu sisanya 10 tahun saja kan. Kita lagi OTW itu. OTW kemana tuh? Ya siap-siap saja kan begitu, diangkat. Lah dari sini kita tahu bahwa dengan bertambahnya tahun, hakikatnya kita bertambah usia. Dengan bertambahnya usia, hakikatnya telah dekat dengan kematian. Ini yang harusnya dijadikan ibrah dan pelajaran. Bukan bersenang-senang di hari perpindahan tahun itu, harusnya kan bersedih. Berarti semakin sedikit waktu kita beramal. Satu hari ada dialog yang sangat bagus. Seorang ulama namanya Fudail ibn Iyad. Seorang ulama namanya Fudail ibn Iyad atau dikenal dengan Qadhi Iyad, dengan seorang kakek yang usianya 60 tahun. Jadi Qadhi Iyad ini seorang ulama salaf. Dia berdialog dengan seorang kakek dan mengatakan, ya fulan kam umruk, wahai fulan berapa usiamu tuh? Maka si kakek mengatakan, situna sanatan, usiaku 60 tahun wahai imam. Kata Fudail ibn Iyad, dia mengatakan, oh kalau begitu perjalanan menuju Allah itu semakin dekat katanya. Artinya karena engkau sudah akan meninggal, akan berjumpa dengan Allah. Berarti perjalananmu dari muda sampai sekarang 60 tahun itu sudah akan sampai menghadap Allah. Si kakek ini mengatakan, ya imam, tentu saja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bukankah kita datang dari Allah, ya akan kembali kepada Allah. Pasti kita akan berjumpa dengan Allah ya imam. Maka Imam Fudail bin Iyad mengatakan, wahai kakek, tahu enggak makna inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu? Kita hari-hari mengucapkan kalimat ini kalau ada kemalangan, ada kematian. Tahu enggak makna kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu? Maka sang kakek mengatakan, tidak tahu wahai imam. Idzan fassir lana, kalau gitu tafsirkan kepada kami katanya. Apa makna inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu? Maka Imam Fudail kemudian menjelaskan apa makna inna lillah dan apa makna inna ilaihi raji'un. Dia mengatakan, ya fulan, inna lillah itu artinya inna lillahi abdun. Kalimat inna lillah, sesungguhnya kami datang dari Allah, itu maknanya kita ini dijadikan Allah sebagai hamba. Adapun wa inna ilaihi rajiun, yang namanya seorang hamba pasti akan kembali kepada tuannya, Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita kembali ke hadapan Allah, pasti kita dimintai pertanggungjawabannya. Jadi ketika kita mengucapkan innalillahi itu, maksudnya kita harus yakini kita hamba Allah, dan hamba ini akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah soal kehambaan kita tuh. Jadi sang kakek mengatakan, ya imam, berarti kita akan ditanya oleh Allah. Ya, kita akan ditanya oleh Allah, dan kita akan menangis di hadapan Allah. Kemudian kata kakek ini mengatakan, ya imam, kalau kita akan dihadapkan kepada Allah dan akan ditanya oleh Allah, lalu apa yang bisa meringankan dari jawaban itu? Maka Imam Fudail bin Iyad mengatakan, ahsin fima baki, kalau begitu sisa umurmu perbaiki, itu akan mengampuni dosamu yang telah dan yang sedang kau lakukan. Lihat nasihat Fudail ibn Iyad ini. Jadi kalau kita sudah usia 60 tahun, beliau mengatakan apa? Perbaiki sisa waktumu, itu akan mengampuni dosamu yang telah kau lakukan dan yang sedang kau lakukan. Perbaiki, jangan sampai tua-tua keladi.
Apa tua-tua keladi itu? Makin tua tak jadi-jadi. Tak jadi orang baik maksudnya, tetap jahat. Ya. Nah, itu bahaya tuh. Itu tua-tua degil namanya. Dia tak mau pula uban yang di kepala menunjukkan dia sudah tua. Kalau sudah tua maknanya sudah dekat dengan kematiannya. Akhirnya dia tidak mau tua, disemirlah uban itu jadi hitam, seolah-olah masih lambat mati. Makanya dalam Islam itu kenapa uban itu dibiarkan? Kalaupun mau diwarnai jangan warna hitam. Karena supaya kita diingatkan, kita sudah tua, sudah dekat maksudnya. Kalau disemir hitam tak dekat-dekat, padahal kematian besok menjemput dia. Nah, inilah pentingnya memahami waktu. Jadi bergesernya dari tahun lama ke tahun baru ini, maksudnya kita disuruh muhasabah bahwa waktu itu terus berjalan dan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya sebenarnya Islam sudah mengajarkan kepada kita bahwa perbedaan dari hari ke hari, pekan ke pekan, bulan ke bulan, tahun ke tahun itu kan sesuatu yang sifatnya memang sudah seperti itu. Ya. Lalu apa yang harus dirayakan? Perpindahan tahun itu sama dengan perpindahan bulan. Perpindahan bulan sama dengan perpindahan pekan juga sama dengan perpindahan hari, kan memang begitu rutinitasnya. Lalu kenapa kemudian kalau sudah perpindahan tahun itu harus dirayakan? Ada sejarah. Inilah yang kemudian kenapa Islam sangat melarang kita kaum muslimin itu merayakan hari raya tahun baru, karena ada sejarah. Dahulu jumlah tahun itu kan cuma 10 tuh, nggak ada Desember, nggak ada Januari. Baru kemudian kita kenal dalam sejarah ada namanya Julian Kalender, yang kemudian tokohnya Julius inilah yang kemudian menambah dari 10 bulan menjadi 12 bulan, kan begitu sejarah Romawinya tuh. Yang kemudian akhirnya diresmikan Vatikan, keluarlah istilah Gregorian Calendar yang kita kenal. Karena seorang pendeta yang kemudian mengekor kepada Romawi yang belakangan kemudian diresmikan PBB. Maka setiap negara anggota PBB harus mengakui tentang kalender 12 Masehi ini, 12 bulan Masehi ini, mau tidak mau. Dan itu terjadi pergeseran kan ketika terjadi kekalahan Turki Utsmani. Itu kan kerajaan yang terakhir yang melestarikan kalender Hijriah, Turki Utsmani itu. Tapi setelah kalah dalam Perang Dunia Pertama, kemudian disusul Dunia Kedua, akhirnya berubah semua sejarah, bergeserlah dari kalender Hijriah menjadi kalender Masehi. Maka lihat penanggalan-penanggalan dicetak itu, Masehinya besar, Hijriahnya kecil. Ya. Dan kalau ya mungkin karena sekarang kalau sudah gajian pun pakai Masehi kan, tanggal berapa Hijriah gajian tak ada, pasti ditanya Masehinya kan. Kalau pakai tanggal Hijriah tak keluar tuh uang gajian tuh, pasti pakai tanggal Masehi kan. Lah itu yang menjadikan banyak bergeser sebenarnya di sini. Jadi sebenarnya keyakinan tahun baru itulah yang kemudian kita kenal dengan dulu sejarah namanya Dewa Janus yang kemudian punya wajah ke depan, punya wajah ke belakang katanya. Dan itu ada filosofisnya. Kenapa punya dua wajah? Ke belakang itu maksudnya meninggalkan tahun kemarin, ke depan itu maksudnya akan menyongsong tahun depan. Inilah yang kemudian kenapa umat Islam melarang. Karena ada keyakinan. Aku kan gak meyakini soal Dewa Janus umpamanya kan. Ya senang-senang saja. Masalahnya begini, orang kalau sudah disenangkan dengan hari raya ulang tahun di luar Islam, pasti dia sudah tidak lagi bergairah untuk melaksanakan hari raya sendiri. Itu kebalikan tuh sudah. Memang begitu matematikanya tuh. Orang kalau sudah cinta dengan hari raya orang, pasti benci dengan hari sendiri tuh. Dan ini kan bahaya ya kan. Coba lihat sekarang kemeriahan tahun baru dengan kemeriahan Idul Fitri dan Idul Adha. Ada sebagian kaum muslimin itu yang mereka rela loh mengeluarkan uang
untuk membeli petasan, untuk kuliner ke sana kemari, kan begitu ya. Menghabiskan waktu sepanjang malam, belum dengan macam-macamnya di situ, dengan ikhtilatnya, dengan zinahnya, dengan menghambur-hamburkan uangnya, dengan ya menghabiskan waktu tidak ada faedah, semalaman suntuk hanya untuk jam 12 malam. Ya. Dari sisi ini saja, walaupun kita hanya ikut-ikutan saja, itu acara-acara itu tidak ada faedah semuanya itu. Karena biasanya yang saya perhatikan ya, kalau sudah terjadi pergantian tahun itu, mesti ada 3 perkara. Mesti ini ada 3 perkara. Pertama biasanya ada kembang api. Ya kan? Mesti ada kembang api lah, tak mungkin kita hari-hari lewat tuh jualan kembang api di mana-mana tuh. Ya. Sempat saya juga uji iman-iman saudara-saudara kita ini. Belilah kembang api. Oh tak nak, berarti imannya masih kuat. Sempat beli, itu bahaya tuh. Ya. Yang kedua, pasti kalau sudah tahun baru itu ada nyanyian. Nah, mungkin tidak ada nyanyian. Kemudian yang ketiga, pasti ada trompetan. Nah, mungkin tidak ada trompet. Kalau kita perhatikan 3 perkara ini bicara tentang 3 agama. Kembang api identik dengan api, artinya majusi. Nyanyian itu biasanya agama Nasrani, kan agamanya Nasrani kan nyanyi dia. Lihat di gereja kan menyanyi mereka. Trompet ini identik dengan Yahudi. Berarti kalau kita lihat di sini hari raya tahun baru ini itu tasyabuh dengan 3 agama tuh. Bisa tasyabuh dengan Majusi, bisa tasyabuh dengan Nasrani, bisa tasyabuh dengan Yahudi. Sementara Nabi mengatakan man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapapun yang tasyabuh dengan sebuah kaum pasti digolongkan kaum itu. Itu masalahnya. Bukan soal ikut-ikutan, saya nggak yakin dengan Dewa Janus kok. Bukan itu masalahnya. Kita ini loh sudah punya hari raya yang jauh lebih baik dibandingkan hari raya mereka. Coba perhatikan Idul Fitri. Malamnya kita bertakbir. Apa tidak mantap bertakbir? Ini tahun baru malamnya petasan. Ya. Kemudian malamnya takbir, paginya mandi. Coba tahun baru malam begadang, pagi tidur. Nah, mana ada coba? Nanti pagi takbiran lagi, tuh langsung beribadah lagi. Kemudian pakai pakaian bagus, berwangi-wangi, datang ke tanah lapang, sholat lagi di situ, dengarkan khutbah lagi di situ, pulang dari sholat saling mendoakan takabbalallahu minna wa minkum. Kalau Idul Adha ada penyembelihan untuk Allah. Sekarang coba lihat, ini tahun baru kita semua dipenuhi ibadah. Dari malamnya, paginya itu semua ibadah. Tapi tahun baru, mana ibadahnya? Yang ada trompetan, nyanyian, menghambur-hamburkan uang, begadang, sebagian mereka berzinah, ikhtilat. Subhanallah kan itu. Itulah perbedaan tahun baru kita dengan mereka. Tahun baru kita dipenuhi dengan ibadah. Makanya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berdasarkan riwayat Anas bin Malik radhiyallahu anhu ketika hijrah dari Mekah ke Madinah, para sahabat Ansor di Madinah itu masih terpengaruh dengan budaya Persia. Kapan Persia masuk ke negeri Arab? Saat negeri Arab dicengkram oleh Habasyah, Ethiopia. Siapa? Abraha, yang kita kenal sejarahnya. Ya. Tapi kemudian orang-orang Ethiopia diusir oleh Raja Arab namanya Saif ibn Ziyazan. Itu Raja Himyar yang terakhir namanya Saif ibn Ziyazan, karena dia tidak punya pasukan. Ingin ngusir orang-orangnya Abraha ini. Akhirnya dia datang ke Romawi tapi ditolak. Akhirnya datang ke Persia, dibantu sama Persia untuk mengusir orang-orang yang ada di Yaman kala itu. Pasukan Abraha dan orang-orang Habasyah diusir, dibalikan lagi ke negaranya. Sejak itulah Persia menguasai Arab. Lah bertahun-tahun Persia menguasai Arab itulah, sehingga banyak perayaan orang-orang Persia diadopsi oleh orang-orang Arab. Saat orang-orang Ansor masuk Islam, dan orang Ansor terdiri dari 2 suku besar namanya Khazraj dan Aus, sama-sama dari keturunan Bani Kaila. Mereka terpengaruh saat masuk Islam itu. Kalau datang 2 hari raya Persia, mereka merayakannya. Namanya Nairuz dan Mihrajan. Jadi mereka merayakan perayaan Nairuz
dan perayaan Mihrajan. Dua-duanya perayaan Persia, dan itu masih diramaikan oleh para sahabat. Tapi maksudnya ya, kalau datang hari Nairuz mereka makan-makan, mereka main-main, tak ada kesyirikan di situ karena mereka sudah masuk Islam. Tapi ketika Rasul datang dari Mekah ke Madinah, Rasul bertanya, itu hari raya apa yang kalian lakukan itu? Sahabat mengatakan ini perayaan Nairuz dan Mihrajan, wahai Rasul. Maka Rasul kemudian mengatakan, innallaha qad abdalakum bi khairin minhuma Idul Fitri wa Idul Adha. Allah sudah menggantikan hari raya kalian, maksudnya hari raya Nairuz dan hari raya Mihrajan, dengan dua hari raya terbaik. Kemudian Nairuz diganti dengan Idul Fitri dan Mihrajan diganti dengan Idul Adha. Artinya Islam sudah punya hari raya sendiri. Ngapain kemudian kita merayakan hari raya tahun baru yang hakikatnya itu kita bicara soal perhitungan bulan sampai ke tahun Masehi. Berarti kalau disebut Masehi, ya kaitannya dengan Nasrani, siapa lagi? Begini ikhwatu fiddin, muliakan Allah Azza wa Jalla, setiap ulang tahun, mau agama apa saja, mau Hindu, mau Buddha, mau Konghucu, mau Islam, mau Yahudi, mau Nasrani, sebutkan agamanya. Pasti kalau merayakan sebuah hari raya itu pasti ada keyakinan, kan? Nggak mungkin tidak ada keyakinan. Ya, pasti ada keyakinan di dalamnya, kan? Seperti umpamanya orang Nasrani memang ada keyakinan tentang kelahiran Tuhan mereka. Ya. Lah keyakinan-keyakinan itulah yang menghalangi kita untuk tidak ikut perayaan mereka. Contoh umpamanya Natal. Kenapa Imam Ibnul Qayyim dengan tegas mengatakan at-tahni'atu, memberikan tahniah salam, selamat hari Natal gitu ya. Itu dikatakan haramun bil ittifaq. Haram secara kesepakatan ulama, tidak ada khilaf. Mengatakan selamat hari raya Natal itu haram secara kesepakatan. Bukan berarti kita tidak toleransi, tidak. Kita menghargai mereka. Lakum dinukum waliyadin, kan gitu ya. Agama kita, agama kalian. Tapi masalahnya, kalau saya mengatakan selamat hari Natal, itu konsekuensinya 3. Pertama, kita mengakui ketuhanan Yesus, Isa Kristus. Akhirnya kita meyakini bahwa dia Tuhan, karena kita katakan selamat ya Isa jadi Tuhan, kan begitu jadinya ya. Kemudian yang kedua, konsekuensinya kita meyakini Isa sudah mati dan Isa tersalib di tiang saliban, padahal keyakinan Islam tidak seperti itu. Isa belum mati, Isa itu diangkat loh ke langit, dan Rasul pernah berjumpa dalam peristiwa Isra Mi'raj di langit kedua, dan akan turun di akhir zaman untuk membunuh Dajjal, membunuh salib, mematahkan salib, membunuh babi, dan menjadi hakim yang adil. Itu berdasarkan nas hadis ya. Kemudian yang ketiga, mau tidak mau ketika kita memberikan selamat kepada ulang tahun mereka, kita meyakini Isa itu lahir di tanggal 25 Desember. Ini kan masalah. Kenapa? Karena kita sudah punya Quran yang menjelaskan tentang kelahiran. Bahkan suratnya pun dinisbatkan kepada ibundanya Isa, surat Maryam. Dalam surat Maryam itu dijelaskan saat Maryam hamil, kemudian melahirkan Isa, Allah mengatakan apa? Wa huzzi ilaiki, hentakkan kakimu ke pohon kurma itu. Tusakit alaiki rotaban janiya, maka akan berguguranlah kurma-kurma basah itu, kau makan tuh di situ. Pertanyaannya, ada nggak bulan Desember panen kurma? Tak ada. Panen kurma itu bulan 6, bulan 7. Tak ada bulan Desember itu kurma panen, tuh tidak ada. Ceritanya dari mana Desember itu banyak kurma? Ya. Dari sini berarti kalau kita mengucapkan selamat, mau tidak mau kita meyakini ketuhanan mereka. Isa bin Maryam, yang mereka katakan Tuhan, yang mereka katakan satu di antara 3 Tuhan, yang mereka katakan Tuhan itu sendiri gitu, anak Tuhan, dan begitu seterusnya. Pada Allah mengatakan lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Ini tegas ya. Kemudian Allah juga katakan Isa itu belum mati. Wa ma qataluhu wa ma sallabuhu walakin syubbiha lahu bal rafa'ahu Allahu ila sama.
Ketika orang Yahudi mengatakan aku sudah membunuh Isa katanya, Allah katakan, siapa bilang? Dia tidak dibunuh, dia tidak disalib, bahkan dia diserupakan. Jadi yang diserupakan itu yang dibunuh, dia hanya diangkat ke langit. Dan itu keyakinan Quran, termasuk juga kelahirannya. Lah sama ketika kita juga mengucapkan selamat tahun baru, itu kurang lebih seolah-olah kita selamat kepada kelahiran Dewa Janus yang memiliki dua muka, depan dan belakang itu. Jadi tidak ada satupun perayaan kecuali ada keyakinan di baliknya. Makanya ajarkanlah kepada anak-anak kita, ya, tidak perlu kita mengucapkan selamat pada hari raya di luar daripada Islam. Banggakan Islam, karena itu agama yang paling hak. Inna dina indallahil Islam. Agama yang paling diridhoi itu Islam. Makanya Salman Al-Farisi di zaman Nabi berdialog dengan orang Yahudi, ya. Jadi orang Yahudi ngomong sama Salman Al-Farisi itu, dia mengatakan apa? Ya Salman, hal sahibukum, maksudnya apakah saudaramu, maksudnya Rasul kita Muhammad SAW, yu'allimuka kulla syai'in hatta al-khira'ah, mengajarkan segala sesuatu sampai kepada urusan jamban katanya. Kata Salman, ajal ya, Nabi kami mengajarkan segala sesuatu sampai urusan jamban. Lihat, masuk jamban saja ada doanya. Di dalam jamban tidak boleh menghadap kiblat, membelakanginya. Nanti keluar jamban kita katakan gufronak dan begitu seterusnya. Mana ada agama yang mengatur urusan manusia sampai urusan jamban? Nggak ada. Hanya Islam yang mengatur. Saking lengkapnya Islam gitu maksudnya. Kemudian dengan bangganya Salman mengatakan, ajal ya. Itulah harusnya kebanggaan para sahabat, juga tertanam pada kita, karena Islam itu ya'lu wa la yu'la. Islam itu tinggi dan tidak yang lebih tinggi dibandingkan Islam. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu an sampai mengatakan kepada Abu Ubaidah bin Jarrah, ketika Umar mau mengambil kunci Baitul Maqdis, ya, kan Umar kan pakai pakaian biasa, pakaian yang dari Madinah berjalan kaki sampai ke Syam 1 bulan itu nggak diganti, pakaian itulah yang akan mengambil kunci Baitul Maqdis. Jadi Abu Ubaidah mengatakan, ya Amirul Mukminin, gantilah pakaianmu katanya. Masa pakaian kayak gini? Ini bukan pakaian raja. Maksudnya ya agak bagus sikit lah kan gitu, biar mereka juga menghormati kamu. Jadi Abu Ubaidah bin Jarrah maunya Umar itu pakai pakaian kebesaran gitu ya. Tapi Umar masih pakai pakaian itu yang lusuh dari Madinah tuh. Lalu Umar marah kepada Abu Ubaidah bin Jarrah. Apa katanya? Ya Abu Ubaidah, innallaha a'azzana bil Islam. Allah itu memuliakan kita dengan Islam, bukan dengan baju. Ya. Faman ibtagha al-izzata bi ghairi ma a'azzanallahu adzallanallah. Siapapun yang mencari kemuliaan selain yang Allah muliakan, pasti Allah hinakan dia. Cukuplah dengan Islam itu kemuliaan. Kenapa sibuk bicara baju katanya? Ya. Menunjukkan bahwa Umar ingin memberikan faedah kepada kita, Islam itu loh agama yang paling mulia, agama yang paling tinggi. Cukuplah dengan Islam. Apalagi semua yang mereka punya Islam sudah punya. Bahkan yang Islam punya mereka belum tentu punya. Harusnya kita harus bangga dengan ajaran Islam. Lah makanya tahun baru Masehi ini harusnya dijadikan muhasabah. Pertama, bahwa waktu itu akan berjalan mau tidak mau. Berarti bertambahlah usia kita. Yang kedua, setiap aktivitas di dalam waktu itu, namanya waktu itu bisa jadi hujah kita di hadapan Allah, bahwa kita menggunakan waktu itu dengan baik, atau bisa mencelakakan kita dan mengatakan waktu di hadapan Allah, orang ini tidak memanfaatkan diriku. Lihat bagaimana penduduk sorga yang digambarkan dalam Quran, penduduk neraka. Ketika penduduk neraka ini menjerit-jerit dalam neraka, mereka sudah minta kepada malaikat Malik agar Allah mengembalikan mereka ke dunia, tapi mustahil. Tapi jawaban Allah, suruh diam di neraka. Mereka minta kepada para penjaga neraka agar diringankan azabnya, tidak juga Allah kabulkan. Mereka minta kepada malaikat Malik untuk diwafatkan saja di neraka. Akhirnya mereka tersiksa di neraka dan menjerit-jerit. Lihat gambaran Quran. Wahum yastarihuna fiha. Mereka menjerit-jerit di neraka karena kesakitan azab.
Kemudian mereka mengatakan, wahum yastarihuna fiha rabbana akhrijna na'mal salihan. Ya Rabb, keluarkanlah kami dari neraka agar kami bisa beramal saleh. Jadi penuh neraka itu minta dikeluarkan dari neraka, balik lagi ke dunia, saya janji saya akan berubah. Mungkin? Mustahil. Makanya kenapa Allah jawab, awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar. Dulu di dunia kata Allah, sudah aku kasih kau usia panjang. Ada yang 30, ada yang 40, ada yang 50, ada yang 60, ada yang 7 tahun, bahkan ada yang 100 tahun. Kemanakan usiamu tuh? Jadi Allah yang mengatakan, dulu di dunia aku sudah kasih kau umur panjang. Sebagian ulama tafsir mengatakan, ayat ini sindiran kepada usia 40 sampai 50 tahun. Usia ayat ini menyindir kita yang usianya 40 sampai 50 tahun ke atas. Seolah-olah begini, dulu di dunia aku kasih kau sampai usia 40 tahun lebih. Kemanakan usia itu? Kenapa tidak digunakan untuk ibadah? Kenapa kok berhenti di usia 40 tahun minimalnya? Dan maksimalnya bisa di atas itu? Karena biasanya usia 40 tahun itu nikmat Allah sudah hampir sempurna. Dan usia 50 tahun nikmat Allah sedikit-sedikit dikurang. Usia 40 tahun rata-rata sudah menikah, rata-rata sudah punya anak, rata-rata sudah punya tempat tinggal, rata-rata akalnya itu sudah mulai berpikir dewasa. Itu nikmat semua. Jadi secara keseluruhan nikmat Allah itu biasanya sudah diberikan di usia 40 tahun. Tapi nanti di usia 50 tahun ke atas mulai dicabut satu-satu. Pandangan mulai buram, katarak terpaksa dioperasi. Nah, itu kan, mulai itu ya. Pendengaran mulai itu budak kan begitu ya, harus dekat ya. Ya. Kalau jauh itu disangka orang lain dipanggil padahal dia sedang dipanggil tuh. Mulai itu mata juga mulai buram. Kecuali uang dolar. Nah, itu agak jelas kan ya. Kalau yang lain buram-buram lah itu. Itu pikiran mulai lelet bahasanya ya. Ya. Jadi sudah mulai kurang cara berpikirnya, lambat cara berpikirnya. Tenaga sudah mulai ngos-ngosan, naik tangga satu aja semput. Nah, mulai itu, ya. Lari, jantung udah pasang ring udah berkali-kali itu ya. Udah mulai itu, ya. Jadi usia 50 tahun ke atas mulai, ya. Dan cara dialognya juga akan berbeda tuh. Mungkin ya ketika kita usia-usia 20 tahun yang diceritakan soal cita-cita. Nanti usia 40 tahun yang diceritakan soal penyakit. Gimana kolesterol, darah tinggi. Nanti di usia 50 tahun itu fasilitas rumah sakit biasanya. Tuh bagus rumah sakit di sana tuh. Nanti usia 60 tahun bicara dokter. Jangan dokter itu, dokter ini saja bagus tuh. Nanti ujung-ujungnya mati karena dari pembicaraan saja sebenarnya kita sudah tahu kita ini akan mati sebenarnya. Tapi kita tidak sadar kalau kita akan mati. Makanya di antara tanda-tanda kiamat itu adalah mautul faj'ah. Kematian mendadak tanpa sadar dia mati. Dulu di zaman Nabi, orang yang mati di jalan raya itu tidak ada. Karena tidak mungkin unta nabrak unta. Dulu kan kendaraannya unta, kuda. Di jalan raya, tak ada tabrakan unta sama kuda. Tapi hari ini, lihat. Mobil tron-ton gitu ya, tabrak dengan kijang, mati. Dan kebanyakan anak-anak muda di zaman sekarang meninggal. Kalau di zaman dulu, mungkin saya masih kecil-kecil ya, itu rata-rata yang meninggal orang tua. Anak-anak muda itu ya rata-rata panjang lah umurnya. Tapi zaman sekarang kan terbalik. Ya, anak muda yang banyak mati. Kenapa? Yang trek-trekan sepeda motor, tak ada orang tua. Geng motor itu semua anak muda. Tak ada geng motor usia 60 tahun, tak payah jadi geng motor, dia pasti mati itu. Artinya bahwa kematian justru sekarang terbalik. Banyak anak-anak muda mati kena narkoba, mati kena minuman keras, oplosan, belum lagi kemudian geng-geng motor, tawuran, perang antar geng dan begitu seterusnya. Orang tua di rumah aja tak tahu apa-apa, anaknya mati. Dari sini kematian faj'ah itu sudah disabdakan Rasul 14 abad yang silam. Itu tanda-tanda kiamat. Belum lagi haraj, saling bunuh-membunuh sehingga nyawa tidak berharga lagi.
Sampai Rasul mengatakan al-qatil la yadri fima qatal, al-maqtul la yadri fima qutil. Yang membunuh dia bingung kenapa bisa membunuh. Yang dibunuh makin bingung kenapa aku bisa dibunuh, katanya. Karena sekarang membunuh itu tak ada alasan. Islam itu membuat aturan, boleh kau membunuh kalau dia seorang pezina yang pernah menikah. Kalau dia pernah membunuh terjadi kisos, atau kalau dia murtad dan begitu seterusnya. Ada aturan kan? Sekarang bunuh-bunuhan ada aturan? Tak ada. Masalah waris, bunuh, ya kan? Tersinggung saja main bunuh sekarang ini. Gara-gara tersinggung ucapan, bunuh. Bayi hasil zina, bunuh, ya. Mereka tidak paham semua akan terjadi kisos pada hari kiamat, di mana orang-orang itu akan dihadapkan kepada Allah dan mengatakan sal hadza lima qatalani ya Rabb. Tanya orang ini kenapa dia bunuh saya, katanya. Semua akan ada hisabnya. Jadi waktu yang berjalan itu semua ada hisabnya. Harusnya di tahun pergantian tahun itu kita berpikir, kita menangis, adakah tahun depan akan lebih baik daripada tahun kemarin. Itulah muhasabah namanya. Kata Umar bin Khattab, hasibu anfusakum qablaan tuhasabu. Hisablah diri kalian sebelum nanti Allah yang hisab. Mau Allah yang hisab atau kau yang hisab? Tinggal dua pilihan saja. Hasibu anfusakum, buatlah hisab diri kalian. Jangan sampai hari ini tidak lebih baik daripada hari kemarin, jangan sampai besok tidak lebih baik daripada hari ini. Itu prinsip seorang muslim seperti itu. Tapi kenyataannya sekarang ini banyak sekali justru tidak ingat usia. Makin tua makin jahat, makin kemana-mana. Nah inilah makanya kemudian faedah muhasabah di tahun besok, ya, besok malam itu, sudahlah kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah semoga Allah memberikan keberkahan. Makanya ada istilah Nabi kalau melihat ada pergantian bulan, umpamanya dari Sya'ban ke Ramadan lah contohnya. Itu kan biasanya nanti di tanggal 29 Sya'ban, nanti kan kita lihat bulan tuh, ya. Kalau nampak bulan berarti besok 1 Ramadan. Kalau tidak nampak bulan berarti Sya'ban digeser 30 hari, baru setelah itu 1 Ramadan. Karena bulan Hijriah itu cuma 2, 30 dan 29. Lain kalau Masehi ada 31-nya kan gitu ya. Artinya ketika Rasul mengatakan kalau engkau melihat bulan, berdoalah kepada Allah, Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman wat taufiqi wal Islam. Kita disuruh minta 4 perkara. Kalau kita berganti tahun itu, minta 4 perkara. Apa yang kita minta? Minta kepada Allah agar kita diberikan keamanan. Negeri kita, saya di Indonesia meminta keamanan di negeri saya. Anda ada di Singapura, minta juga keamanan di Singapura, karena hidup di negeri konflik itu susah ibadah. Lihat Palestina, terjadi perang dengan Israel, susah untuk ibadah, takut dengan sniper, tahu tuh kena bom, gak tenang ibadah, ya. Lihat Suriah, nampak memang jihad kan begitu, tapi coba lihat mereka ketakutan dalam beribadah karena tidak ada keamanan. Minta keamanan. Kalau bergesernya tahun itu minta keamanan. Yang kedua, minal amni wassalam, dan minta keselamatan. Bukan hanya keamanan saja, minta kepada Allah supaya kita diselamatkan. Selamat dari penyakit, supaya kita nyaman ibadah, selamat dari ekonomi, tidak susah cari pekerjaan, selamat keluarga, semoga tidak ada yang nakal, dan begitu seterusnya. Minta keselamatan dunia dan akhirat. Kemudian yang ketiga, minta kepada Allah taufik, hidayah. Karena hidayah itu milik Allah. Minta, hanya Allah yang ngasih hidayah. Kita yang berubah, kita kan Allah, bukan kita sendiri, ya. Kemudian juga bil amni wal aman, ya, dan yang terakhir tentu ini yang paling penting, minta supaya keimanan kita diperbaharui. Jangan sampai kemudian tahun baru ini tidak merubah sama sekali, ya. Walaupun okelah tidak berubah dari segi amal solehnya, kok podo wae dengan tahun kemarin, maka minimalnya maksiat kurangi, gitu saja. Kalau kita tidak bisa menambah amal, minimalnya maksiat kurangi. Ini sudah tidak nambah amal, nambah maksiat, susah lah hidup kayak gini nih. Bagus mati saja kan itu. Kenapa?
Karena Abbas ibn Abdul Muthalib pernah sakit parah. Tak tahan dengan sakitnya, dia meminta kepada Allah untuk segera diwafatkan. Nabi dengar di sampingnya. Hei Abbas, jangan bercita-cita ingin mati, kata Rasul. Kenapa? Sebab kalau kau disembuhkan, kau orang jahat, kau ada kesempatan tobat. Kalau engkau orang baik, Allah sembuhkan, ada kesempatan menambah pahala. Jangan berangan-angan ingin mati. Karena nanti di akhir zaman ada orang yang akan mengatakan apabila lewat di kuburan, kenapa aku saja yang di situ, katanya. Nanti akan ada orang ngomong begitu tuh. Di akhir zaman tuh ada orang yang bercita-cita pengen mati, mungkin karena susahnya ekonomi, banyaknya permasalahan, ya mungkin difitnah tidak tahan, mungkin harus menghidupi keluarga, akhirnya lebih baik mati daripada hidup. Dia sangka mati itu menyelesaikan masalah. Tidak, dia harus menghadapi banyak masalah justru setelah kematian itu. Makanya kalau kita sedang sakit parah, setan itu akan datang dengan pasukannya untuk menggoda orang yang sakit, yang hendak mati itu jangan sampai dia husnul khotimah. Kalau bisa dia su'ul khotimah, karena itu detik terakhir dia menggoda dia masalahnya. Habis itu gak ada lagi waktu untuk menggodanya kan. Makanya dia membuat was-was. Dah mati sajalah saya, ngapain pula, kasihan yang jaga saya, katanya. Pada Rasul melarang, tidak boleh, kecuali doanya cuma satu, kata Rasul, wa in kana walabud. Kalau memang harus berdoa ingin mati, katakan, ya Allah, jika kematianku lebih baik, matikan. Jika kehidupanku lebih baik, sembuhkan. Itu saja. Selain itu tidak ada lagi. Karena Rasul mengatakan jangan berangan-angan dari kematian. Wallahu a'lam bishawab. Ini diantara faedah tentang kenapa kita tidak boleh kaum muslimin itu untuk merayakan, ikut merayakan, mengucapkan selamat saja tidak boleh. Karena kita sudah punya hari raya sendiri dan punya kebanggaan Islam. Itu harus ditampakkan ke umat-umat yang lainnya, Islam agama yang tinggi dan tidak yang lebih tinggi dibandingkan agama Islam. Wallahu a'lam. Kita buat soal jawab silakan. Kalau ada yang mau bertanya, kita kasih kesempatan. Silakan. Ya. Kalau kita tak boleh macam meraihkan tahun baru, tapi kita menggunakan hari bulan Gregorian di mana? Hari bulan Masehi dengan 1 Januari. Iya, alhamdulillah. Ya sekarang sih kalau kita mungkin tidak bisa merayakan karena itu akidah yang lain. Bagaimana pula dengan penanggalan? Ya. Ulama mengatakan sebenarnya penanggalan itu secara zatnya tidak terlarang. Contoh namanya kita gunakan untuk sinyal masuk Ramadan, umpamanya kan tanggal sekian, ya untuk membantu saja. Sama dengan jam. Jam ini hanya untuk membantu saja. Karena hakikatnya kita ini harus melihat matahari. Ya, pas kalau duhur ya tergelincir, kalau asar bayangannya lebih panjang dibandingkan orangnya kan begitu. Kan kita harusnya belajar. Kalau orang-orang tempo dulu ya, mereka tahu waktu-waktu sholat tanpa melihat jam. Tengok matahari aja, masuk duhur, masuk asar kan itu. Datanglah jam di sini. Karena bagaimanapun jam lebih banyak manfaatnya, walaupun ada madaratnya kan itu ya. Terkadang baterai low, kan susah tuh, dia lambat tuh, tek, belum masuk, udah masuk azan dia. Itu kan ada madaratnya juga kan ya. Tetapi kan bisa membantu. Jadi kalau hanya untuk membantu urusan duniawi tidak masalah. Banyak kita punya karyawan kita gaji tanggal sekian ya ada masalah kan begitu. Hanya urusan dunia. Dan itu bukan jadi patokan. Tapi kita pun harus membiasakan penanggalan kita jangan pula jomplang gitu ya. Ditanya nama-nama bulan Masehi, hafal. Ditanya penanggalan Hijriah, tak hafal kecuali 1 Ramadan. Setahu Ramadan gitu. Ramadan saja yang hafal, yang lain tak hafal. Nah, ini kan walaupun kita lah orang tua, oke lah udah kadong bahasanya ya. Janganlah pula anak-anak kita pula ikut kan itu. Ya dari sekarang lah doktrin keislaman itu harus ditanamkan. Jadi kalau hanya untuk membantu urusan duniawi tidak ada masalah, tapi jangan ada keyakinan sama sekali. Karena semua nama-nama bulan masa itu nama dewa semuanya. Ya kan? Semua kan nama-nama dewa tuh. Januari dari Janus kan itu ya. Nah, semua nama dewa orang-orang Romawi. Sementara kalau kita lihat
penanggalan hijriah kan semua nama-nama doa. Kan beda tuh, satu nama doa, satu nama dewa kan, itu akan berbeda kalau kita tanamkan ke anak-anak kita. Wallahu a'lam. Ya, Ustaz. Kan Ustaz tadi cerita berkenaan dengan api itu. Sekarang kan amalan api di mana kita cakap itu adalah kaum Majusi. Oke. Tapi kita umat Islam sendiri pun mengamalkan macam bunga api juga tu. Jadi dalam perayaan hari-hari budak-budak lah. Apakah itu boleh menyebabkan iman kita jadi turun atau bagaimana kan? Iya, itulah makanya kadang-kadang perkara-perkara kecil itu akan jadi besar kan. Hari raya Idul Fitri Idul Adha itu kan sebenarnya kan harus diajarkan orang tua ke anak itu, jadikan hari raya Id itu sebagai ibadah besar kita kepada Allah kan harusnya. Makanya kenapa disunahkan berkunjung ke kerabat gitu ya. Kemudian saling mendoakan taqabbalallahu minna wa minkum, kemudian menggunakan pakaian bagus dan wangian bagi laki-laki dan perempuan menutup aurat, kemudian saling bersilaturahim, itu kan betul-betul ibadah. Tapi karena sudah melihat cara-cara, dia sudah biasa dengan hari raya di luar Islam, bahwa harus ada trompet, harus ada kembang api, akhirnya dimasukkan ke dalam Islam. Itu yang jadi masalah ya. Tapi apakah keluar dari enggak? Kan begini ya, ada orang merayakan dengan melakukan hal-hal tertentu itu karena sebuah keyakinan. Ya kalau ada keyakinan ya iyalah, tapi kalau nggak ada keyakinan ya nggak ada masalah. Itu kan hanya paling mungkin kalaupun terlarang masuk kepada bab tabdzir. Tabdzir itu artinya menyia-nyiakan harta untuk yang semestinya. Kan ada kalimat dalam Quran itu tentang masalah harta. Pertama israf, wala tusrifun, yang kedua tabdzir, al-mubadzirun. Kan ini ya. Apa bedanya israf dengan tabdzir? Ya. Kalau israf itu membelanjakan harta ke jalan yang benar tapi berlebihan. Contoh namanya makan. Makan kan perkara mubah boleh. Tapi kalau umpamanya untuk 10 orang kita order sampai untuk 30 orang, akhirnya tak habis. Dibuang. Itu namanya israf. Ya, betul-betul membelanjakan ke yang halal tapi berlebihan. Umpamanya di rumah cuma suami istri berdua, masak pula banyak-banyak untuk sekampung, habis makan berdua kenyang dibuang. Itu israf namanya. Membelanjakan kepada sesuatu yang halal tapi berlebihan. Kalau tabdzir atau disebut dengan mubadzir, itu membelanjakan harta ke yang diharamkan walaupun sedikit. Umpamanya dia uangnya untuk berzina, untuk minum khamr, untuk belanja yang tidak boleh dalam Islam, itu namanya mubadzir. Ya, jadi kalau israf itu betul belanjanya, cuman berlebihan. Kalau tabdzir tidak betul belanjanya, walaupun sedikit tetap dikatakan mubadzir. Dua-duanya terlarang dalam Islam, baik israf ataupun tabdzir. Tabdzir jadi setan, jadi kawan setan. Innal mubadzirina kanu ikhwana syaitan, kan itu ya. Mereka teman-temannya setan tuh mubadzir itu. Kenapa? Karena membelanjakan ke yang haram. Musrif itu berlebihan. Islam sangat melarang berlebihan. Karena Allah mengatakan wala tusrifun, jangan berlebihan. Kulu washrabu wala tusrifun, makan minum jangan berlebihan. Ya. Ya, makanya kan kenapa Rasul mengatakan sisa itu perutmu, sepertiga makan, sepertiga minum, sepertiga bernafas. Ini tidak, 2/3 makan, sepertiga minum, bernafas ada. Itulah kadang-kadang makanya banyak penyakitnya kan. Itulah karena sudah menyelisih tibun nabawi itu. Disitulah munculnya banyak penyakit kalau sudah cara makan kita berbeda dengan cara makan Nabi, tidur kita sudah berbeda dengan cara tidur Nabi. Itu alamat saja itu. Coba Nabi itu jarang berpenyakit. Nabi itu di usia 50 tahun lebih dia berpoligami loh. Berpoligaminya Rasul itu di usia 50 tahun lebih loh. Setelah 51 ke atas baru dia kawin satu sampai istrinya kalau dikumpulkan 11. Yang dengan yang sudah meninggal kan. Mengurusi istri, oke lah yang masih hidup 10 umpamanya. Tapi mengurusi orang 10 di usia sebegitu. Ya, apa enggak stres? Belum lagi dia kepala negara. Belum lagi dia kepala jihad. Belum dia harus cari nafkah lagi. Belum dia jadi hakim. Tapi tak ada penyakit.
Ya. Antum ini baru satu, gara-gara satu istri bisa stroke. Baru satu istrinya kan ngomel, akhirnya stroke kita. Gara-gara diomelin stres. Karena ada yang mengatakan bahwa penyakit itu kan 70% dari pikiran, 30% dari makanan. Ya, sebagai kalau dalam Tibbun Nabawi begitu. Tapi kalau dalam ilmu kedokteran mungkin terbalik kan ya, 70% makanan, 30% kan. Tapi kalau dalam Tibbun Nabawi itu justru yang mengakibatkan penyakit itu dari pikiran. Makanya Ibnu Taimiyah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, ketika dia sakit, parah sakitnya, ya, dia masih sempat membaca, masih sempat menulis, padahal parah sakitnya. Jadi dokter ngomong, wahai imam, istirahat. Ini udah jam berapa? Kenapa kau masih baca menulis? Jadi Ibnu Taimiyah ngomong sama guru, sama tabib dokter ini, ya dokter, saya ingin tanya, ya, apakah kalau seandainya seorang yang sedang sakit, kemudian dia senang, dia tenang, itu akan mengurangi penyakit? Kata dokter, ya. Dan sebaliknya kalau lagi sakit, stres, bingung, itu nambah penyakit. Iya betul. Saya ini hanya senang membaca dan menulis. Biarkan saya senang dengan ini supaya penyakitku saya cepat sembuh. Kata dokter, oh kok teoriku beda katanya. Nah, itulah kadang teori dokter dengan teori ini kan beda kan itu ya. Kalau kita kan 70% udahlah happy saja, senang-senangkan aja lah kan. Nggak usah stres di usia-usia yang udah lanjut itu. Ya istri ngomong biarin aja, dengerin aja, nggak usah dimasukkan. Kalau bisa pentalkan, nggak sampai masuk telinga. Ya. Karena kebanyakan kalau sudah usia lanjut kan banyak pikiran tuh. Kadang-kadang begini, setan datang. Datangnya apa? Cuma ngasih was-was. Nanti mungkin kita akan rasakan semua lah usia-usia 50-60 itu. Dia akan berpikir tentang keluarga biasanya. Nanti kalau saya sudah tua, macam mana anak saya? Kalau saya sakit, apakah anak saya nanti merawat saya? Kalau saya mati, apakah anak saya mendoakan saya? Itu akan ada nanti ke situ tuh, perasaan-perasaan seperti itu. Itu was-was dari setan itu. Tugas kita didik anak. Kalau dia soleh dan soleh, tidak ada pemikiran itu. Dengan sendirinya pasti dia berbuat baik kepada orang tua. Tapi kalau kita tidak mendidik anak kita, jahat sama anak kita, ya nanti pikiran-pikiran itu akan datang tuh. Dan itu pikiran setan. Ya supaya kita ini dibuat banyak pikiran sudah tua, akhirnya mendekati banyak penyakit. Ya kalau udah banyak penyakit sudah susah lah kan begitu. Ya walaupun kematian itu juga tidak lepas daripada takdir. Nah, tapi apakah kemudian kalau mati kita ini ditakdirkan 60 tahun, kemudian kita sudah 50 tahun, 10 tahun kita akhirnya banyak penyakit, tunggu takdir kematian, kan gak enak juga gitu bertahun-tahun sakit. Ya kalau bisa itu ya mati tidak usah dimulai dengan penyakit lah pamannya kan. Maunya kan gitu nggak menyibukkan orang. Tapi betapa banyak coba orang yang diuji oleh Allah. Ketika dia sebelum meninggal menyusahkan semua orang. Keluarganya disusahkan, akhirnya menjaga, merawat. Ada juga akhirnya yang menjaga di keluarga lebih mati daripada orang yang dirawatnya. Ya kecapean, kelelahan. Nah, ya kita sih mau kalau meninggal itu kalau bisa tidak menyusahkan orang. Entah mati sedang sujud, entah mati sedang puasa, entah mati dengan baca Quran, entah sedang umroh, entah sedang haji. Intinya mintalah kepada Allah kematian terbaik. Dan itu harus kita ucapkan pada setiap sholat kita. Ya minta, karena kan kematian kita tidak tahu masalahnya. Kapan namanya mautul faj'ah, kematian tiba-tiba itu sudah banyak kita saksikan. Lagi tidur datang tsunami, lagi tidur datang gempa, lagi tidur datang angin, lagi tidur datang banjir. Nah, udah banyak di depan kita itu. Lagi berjalan tahu-tahu ada orang kecelakaan mati di tempat. Hari-hari kita dipertontonkan kematian, tapi tidak yakin kita akan mati, itu masalahnya. Bahkan ada orang yang mengkafani, ikut menyolatkan, ikut menguburkan, pulang dari kuburan happy seolah-olah tak terjadi apa-apa. Padahal masuk kuburan saja kita diajarkan untuk salam, untuk mengingat kematian kan itu. Ini pulang dari kuburan rasanya dia tak pernah mati tuh. Ini kan masalah di sini ya. Berarti hati kita itu yang masalah. Wallahu a'lam. Dah? Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.